Om Swastiastu, rilis lagi video baru tentang Hindu dari Dr. Zakir Naik tentang Hindu yang menurutnya Hindu salah dalam mempraktekkan ajaran Veda. Tentu kita akan membahas hal ini ditambah lagi dengan menurutnya Hindu memuja pohon, air, batu, matahari, dan lainnya yang seharusnya tidak dilakukan. Dari judul yang kita lihat, dari thumbnail yang sangat memprovokasi umat beragama, bukan hanya Hindu tetapi berbagai agama. Kita akan bahas semua statementnya yang dijadikan senjata untuk menyerang Hindu. Mantra yang dikutip juga hanya itu-itu saja, dan hanya Natasha Pratimasti yang digunakan untuk menyerang, selebihnya hanya penambahan. Sebelum memulai videonya, mari kita lihat dulu video dari Dr. Zakir agar kita dapat mengupas satu persatu. The concept of God in Hinduism. When we ask a common Hindu that how many gods does he believe in, some may say 3, some may say 10, some will say 100, while others will say 33 crores, 330 million. But when we ask a learned Hindu who is well versed with his Hindu scriptures, he will tell you that the Hindus should actually believe and worship only one God. But the common Hindu, he believes in a philosophy known as pantheism. The common Hindu says that everything is God. The tree is God, the sun is God, the moon is God, the human being is God, the snake is God. Dalam video tersebut, Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa orang Hindu yang memahami kitabnya akan berkata Tuhan hanya satu. Dan memang, dalam Hindu Tuhan hanya satu. Ini alasan mengapa Hindu diterima di negara kita, karena berketuhanan yang Maha Esa atau satu. Selanjutnya, ia membuat propaganda tentang Hindu yang menganggap semua adalah Tuhan, seperti yang ia katakan, seperti pohon, matahari, air, udara, ular, dan bulan. Semua adalah Tuhan. Di sini, kesalahan dari Dr. Zakir Naik dalam membuat propaganda. Ia berusaha meyakinkan hadirin atau jemaatnya bahwa Hindu telah salah arah dalam memahami Veda, dengan mengatakan juga bahwa Hindu memuja ular, pohon, manusia blunder. Ini sangat menggelitik karena Veda tidak pernah mengarah ke hal tersebut. Dalam Hindu mengenal Trihitakarana, di mana konsep ini menjaga diri dan alam semesta seperti hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, di mana manusia menyembahnya sebagai Tuhan dan melakukan praktik ritual manusia dengan alam atau lingkungan. Di sini, Hindu menghormati pohon dan hewan. Tak jarang kita lihat bahwa Hindu membuat hiasan dan memberikan cinta kasih kepada lingkungannya. Tak lupa, banyak Hindu yang tidak memakan daging karena ia juga memiliki kehidupan manusia dengan manusia. Dapat menjaga komunikasi yang baik jika saling menghormati. Begitu, kedamaian dan keseimbangan alam semesta dapat seimbang. Saya rasa Dr. Zakir Naik tidak mempelajari dasar Hindu, di mana ia selalu memprovokasi dan membuat propaganda agar terkesan meyakinkan, hingga propaganda yang ia buat sangat melenceng. Jika ia meminta bukti dalam Veda, mari kita buka Bhagavad Gita bab 10. Bhagavad Gita bab 10 sloka 21 menyatakan, dari Ditya aku adalah Wisnu, dari cahaya aku adalah matahari yang bersinar, dari para marut aku adalah Marici, dan di antara bintang-bintang aku adalah bulan. Di antara semua penerang yang bersinar di langit, matahari adalah yang utama. Dan dalam Brahma Samhita, matahari diterima sebagai mata yang bersinar dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada 50 jenis angin yang bertiup di angkasa, dan dari angin ini, dewa pengendali, Marici, melambangkan Krishna. Di antara bintang-bintang, bulan
adalah yang paling menonjol di malam hari. Dan dengan demikian, bulan melambangkan Krishna. Bagaimana Dr. Zakir Naik dapat menyalahkan Hindu yang memuja keagungan Tuhan dengan seperti itu? Weda sangat jelas mengatakan dalam Brahma Samhita maupun Bhagavad Gita. Dr. Zakir Naik tidak memahami tentang wujud Wiswarupa, Tuhan, matahari, bulan, air, udara. Semua adalah bentuk Wiswarupa Tuhan. Jadi, tidak salah Hindu memujanya, karena ia adalah Tuhan itu sendiri dan memberi berkah dan kehidupan bagi manusia. Tuhan juga tidak pencemburu, karena itu adalah sifat manusia dan salah satu dari sadriku. Tuhan menciptakannya, tapi tidak terikat olehnya. Tuhan dalam Hindu, sekali lagi, tidaklah Tuhan yang pencemburu. Mari kita tutup video ini dengan satu sloka ini. Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 12. Bertanggung jawab atas berbagai kebutuhan hidup, para dewa yang dipuaskan oleh pelaksanaan yajna atau korban suci akan menyediakan semua kebutuhan untuk Anda. Tapi, dia yang menikmati hadiah seperti itu tanpa menawarkannya kepada para dewa, sebagai imbalan pastilah seorang pencuri. Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 11. Para dewa yang senang dengan pengorbanan juga akan menyenangkan Anda, dan dengan demikian, dengan kerjasama antara manusia dan dewa, kemakmuran akan memerintah untuk semua.